Hello beautiful soul, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, semoga bahagia, semoga segala sesuatu yang kalian usahakan menjadi lancar semua, diberikan jalannya, amin. Untuk subscriber baru, terima kasih sudah subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian adalah tipikal-tipikal yang bermigrasi dari Tel Asdut, juga terima kasih banyak gitu kan. Terima kasih juga sempat ikut giveaway dari Regina, walaupun yang menang baru cuma 2 orang ya. Jangan berkecil hati karena nanti tanggal 19 Agustus nanti juga bakalan diumumkan lagi, karena kita bakal ngadain giveaway lagi kan untuk 2 orang pemenang lagi. Oke, jadi jangan berkecil hati, masih banyak kesempatan. Oke, kalau misalnya udah dua kali ikut tapi nggak menang. Oke. Kali ini Regina bawain pick a pile ya, seperti biasa ada 3 pile. Itu tentang siapakah dia yang merindukanmu? Oke, kemarin ada yang request katanya pengen temanya tentang siapa yang merindukan gitu kan. Oke, kali ini dibuatin nih. Nah, di sini file pertama itu ada clear codes. Yep. File kedua itu ada blue lace. File ketiga ada tiger eye. Oke. Seperti biasa, play dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up ke time step-nya. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Bagi kalian yang pilih file 1, beautiful soul, ini ada clear chords. Aku punya feeling kalau orang ini sebenarnya orang yang punya visi misi yang jelas. Jadi kalau misalnya mau dealing sama orang, dia nggak mau kayak nggak jelas, yang setengah-setengah tuh nggak mau. Dia pasti kayak pengen kejelasan, harus ada ketegasan dari kalau mau iya, kalau enggak ya udah enggak gitu. Kayak gitu orangnya. Kita lihat ya. Ada 5 of Cups, ada 3 of Cups, ada 2 of Cups. Kenapa ini Cups? 5 of Pentacles, oke. Ada 10 of Pentacles. Iya. Jadi, siapa orangnya? Gitu kan, kalau kalian tanya siapa orang yang merindukan kamu, ini orang ini pernah punya urusan sama kamu kayak gitu. Orang ini pernah dealing sama kamu kayak gitu, dan dia mungkin pada saat itu ngerasa ada kejadian-kejadian tertentu yang bikin dia nggak enak hati, atau mungkin mungkin ini mantan kamu misalnya gitu kan, putus kan otomatis ada hal nggak enak tuh ya, ada hal yang mungkin masih belum selesai gitu tuh di antara kalian, dan dia menyesali hal itu sebenarnya kayak gitu. Makanya dia masih keinget terus, masih kayak kangen terus sama memori-memori kalian, karena memang dulunya kalian punya memori bersama kayak gitu, bareng-bareng kayak gitu. Dan ini kelihatannya juga nggak jauh-jauh dari lingkungan pertemanan kalian ya orangnya kayak gitu. Ataupun dulu mungkin kalian putus karena orang ketiga, karena di sini ada 3 of Cups, oke. Sorry kalau misalnya ada noise, karena ini sore hari, nggak tahu orang lagi rame aja gitu, lagi beraktivitas gitu kan. Nah, di sini dia ini sebenarnya ngerasa kalau kamu itu adalah orang terbaik yang pernah ada di hidupnya sebenarnya gitu. Cuma keadaan aja yang bikin kalian pisah, keadaan yang nggak bisa bikin kalian bersatu, misal kayak gitu. Dan orang ini juga ngerasa kehilangan kalian. Kenapa kejadian ini bisa terjadi gitu ke hubungan kalian, dan akhirnya dia ngerasa kehilangan banget gitu. Dia ngerasa kehilangan banget, terus dia ngerasa nyesel, dia ngerasa punya salahnya tuh banget ke kalian kayak gitu. Cuma nggak bisa ngomong gitu, cuma nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu, karena mungkin egonya juga tinggi kayak gitu. Padahal dia nyesel banget sih sebenarnya gitu, cuma dia tutupin aja gitu. Kalau dari segi ini ya, dari segi otak pikirannya ini, dia pengennya sebenarnya ngasih sesuatu yang stabil untuk kalian kayak gitu. Mungkin dulu waktu sama kalian dia nggak ngasih hal-hal yang stabil ya, misalnya nggak jarang ngasih kado, atau misalnya jarang ngasih waktu untuk kalian berdua gitu. Nah sekarang karena dia udah pisah, terus dia baru nyadar, oh iya ya gitu, seharusnya pada saat itu saya udah ngasih dia apapun gitu kan, kenapa aku ngasih segini kayak gitu kan, aku ngasih cuma segini. Dan dia tuh pengennya bisa balik lagi atau bisa ketemu kalian kayak gitu kan, biar segala sesuatunya gitu kan, segala sesuatunya tuh bisa
perbaiki gitu sama dia gitu. Dia tuh pengen nyuguhin hal-hal baik ke kalian itu sebenarnya gitu. Kalau misalnya pada saat itu mungkin dia kurang royal sama kalian, dia pengennya ngasih hadiah gitu ke kalian sekarang-sekarang ya gitu tuh. Mungkin dia telat nyadar gitu, telat nyadar kalau misalnya kamu tuh sebenarnya orang yang paling cocok buat dia kayak gitu. Ya namanya juga mungkin penyesalan ya, penyesalan datangnya terakhir gitu kan. Kalau awal pendaftaran katanya gitu, biasanya kalau orang-orang di Twitter begitu. Terus ada this could be the one. Ada love yourself first. Ada ada engagement. Oke. Jadi setelah ada proses penyesalan nih, ada proses penyesalan gitu kan, orang ini ngerasa kalau kamu tuh jodohnya dia gitu tuh. Kamu tuh orang, tadi kan aku bilang kamu tuh orang yang cocok banget buat dia kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Cuma karena keadaan dan karena mungkin dianya juga sih kelakuannya atau karakternya pada saat kalian ada konflik nggak sesuai kayak gitu, dan dia nyeselin hal itu gitu. Sebenarnya sekarang itu adalah posisi dimana dia dan kamu itu harus mencintai diri kalian masing-masing. Setelah itu dia ada rencana sih sebenarnya untuk balik lagi ke kalian, terus ngasih sesuatu yang memang posisinya tuh komitmen tingkat tinggi gitu, bukan komitmen yang biasa-biasa aja kayak gitu. Tadi aku ngeliat ada clear chords karena dia udah mau bawa clearly atau mau bawa hal-hal yang pasti-pasti aja gitu ke kalian kayak gitu. Dan sifatnya juga sebenarnya penyayang orangnya gitu, orangnya penyayang. Terus orangnya juga, ya aku ngeliatnya rambutnya ada rambutnya agak-agak gondrong sedikit gitu tuh di bagian belakang gitu kan. Ada poninya juga nih orang, kalau cowok ya, cowok ada. Kalau untuk cewek ini rambutnya panjang bergelombang gitu orang ini. Terus orang ini tuh sebenarnya pekerja keras juga sebenarnya gitu. Jadi kalau dia punya target, dia mau kejar sesuatu kayak gitu. Cuma dia tuh orangnya sensitif banget, dikit-dikit baper kayak gitu. Jadi itu mungkin hal itu yang pengen dia, sebenarnya sensitif itu penting ya, sensitif itu bagus juga gitu, biar kita tuh bisa ngertiin satu sama lain kan gitu. Cuma dia berlebihan kayak gitu, dia berlebihan karena saking water sign-nya kuat kayak gitu. Pokoknya dia pengen punya rencana nih ke kalian gitu. Kalau suatu saat nanti sananya balik lagi atau dipertemukan lagi atau dikasih jalan untuk komunikasi sama kalian lagi, dia pengen nyuguhin ke kalian komitmen tingkat tinggi, bukan komitmen biasa, oke? Terus ada beloved. Ya ampun, di PL1 kalian dibucinin. Aduh, Ani, bagaimana ini Ani? Romamu ini cukup Roma. No. Ada healer juga. Jadi dia mungkin butuh healing ya. Saat-saat ini dia lagi butuh healing. Butuh healing karena dia tipikal yang self-sabotage, sering banget self-sabotage. Jadi dia kayak, padahal situasi tuh nggak seburuk itu, tapi dia udah langsung ngejudge, terus kayak narik dirinya sendiri, kayak ngejudge diri sendiri kalau misalnya sananya dia nggak bisa ngelakuin hal-hal baik, misalnya kayak gitu. Nah dia tuh tipikal yang kayak gitu. Terus padahal dia cinta banget sih sama kalian. Dia tuh bener-bener ngerasa kalau kalian tuh partner terbaik, beneran deh, beloved, life partner loh, bukan partner biasa tapi life partner hidup gitu tuh, bukan biasa. Dan sekarang ini dia lagi healing gitu, dia butuh healing, kamu pun mungkin butuh healing dari kondisi dia dan kamu mungkin kayak gitu. Jadinya ditambah lagi ada love yourself juga, jadi dia butuh waktu untuk ngehealing dan butuh waktu untuk cinta sama dirinya sendiri kayak gitu. Terus kalau misalnya dari ciri-cirinya juga ini, sifat-sifatnya juga sering sosialisasi ya, sering banyak banget temen, jadi sekitarnya tuh banyak temen gitu, nggak akan sepi kalau sama dia. Terus dia juga orangnya enak diajak kompromi kayak gitu, enak diajak apa-apain sih, maksudnya hangout kayak gitu kan, kayak gitu. Dia suka binatang juga kayak gitu, penyayang kayak gitu. Ke kalian itu pokoknya cintanya bukan cinta yang biasa, tapi beneran kamu tuh partner saya gitu, kamu tuh udah di tag jadi istrinya gitu, di tag jadi suaminya kayak gitu di masa depan nanti. Kalau nggak akan ada masa depan kalau nggak sama kalian, intinya kayak gitu. Oke. Untuk zodiak ini ada Pisces, Scorpio, Cancer kuat, terus ada Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi cuma air sign dan earth sign yang kuat di sini. Oke. Sekarang kita pull out initials. Inisial
Ya ampun, di kamera lihat tangan aku habis dicakar kucing. Gini nih kalau punya kucing begitu tuh jadinya. Ada I, ada D, ada O, ada X. Wait. Ada X lagi. Ada W, ada M, ada Y, E, X lagi, J, ada Z, kebalik. Z. Oke, jadi inisialnya ada W, ada E, ada M, ada J, ada Z, ada Y, ada X, ada O, ada D, ada I. Oke, itu tadi inisialnya bisa nama depan, nama tengah, nama belakang. Kalau misalnya seandainya nggak ada, ini bisa inisial kamu juga sih. Kalau misalnya nggak ada nih, ada di zodiak yang mungkin yang aku sebutin tadi gitu. Kalau misalnya nggak resonate, kalian bisa pilih yang lain ya gitu. Karena mungkin biasanya tersebar gitu. Oke, thank you so much untuk yang sudah tonton. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin kami di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye! Hello beautiful soul. Bagi kalian yang pilih pel number 2, itu ada blue lace. Aku punya feeling kalau orang ini orangnya gampang banget berbaur. Orangnya gampang banget berbaur, terus peduli sama lingkungan di sekitarnya. Kayak gitu. Paham banget perasaan orang. Ada Ten of Wands, ada The Devil, ada Eight of Swords, ada The Empress, ada Seven of Wands. Oke, siapakah dia yang merindukanmu? Orang yang merindukan kamu ini sebenarnya dia fighter. Jadi ibaratnya di dalam hidup, apapun masalahnya, dia nggak bakalan takut atau nggak bakalan mundur untuk memperjuangkan sesuatu. Jadi seberat apapun hidupnya, tapi aku ngeliatnya hidupnya berat, lumayan berat. Karena banyak juga kayak dia ngadepin konflik, dia ngadepin manusia lain ibarat gitu tuh. Sesering itu gitu problemnya. Banyak banget yang misunderstand dia atau nggak paham tentang pola pikir dia. Akhirnya banyak banget yang sebenarnya dia nggak gitu, tapi banyak rumor tentang dia seperti ini, misalnya kayak gitu. Terus dia juga tipikal kalau misalnya cowok ataupun cewek ya, nggak harus cowok juga gitu. Ini orang-orang yang tipikalnya suka ngegodain orang gitu tuh, mungkin bercandaan kayak gitu ya, atau memang orangnya flirty gitu kayak gitu. Terus orangnya disiplin, dedikasi banget. Kalau misal seandainya dia mau sesuatu itu harus dapet pada saat itu juga. Jadi bener-bener dedikasi banget lah gitu untuk apa yang dia pengen kayak gitu. Dia bisa sampai lembur sampai jam 2 malam, jam 3 malam ataupun nggak tidur, itu cuma biar dia dapet momen atau dia dapet hasil yang memang sesuai dengan range-nya dia gitu. Jadi kalau ibarat kalau misalnya ini soalnya dia perpaduan antara earth sign dan fire sign. Ini earth sign sama fire sign ini kalau misalnya seandainya dia punya keinginan, itu nggak akan bisa ada yang nyimbangin energi dia. Karena apa? Mungkin orang bakal capek atau gimana di jam 2, jam 3 gitu. Nah, dia enggak. Selagi dia belum dapet hasil yang sesuai, dia bakal terus-terusan kayak gitu. Energinya full kalau untuk sesuatu yang dia mau. Tapi kalau misalnya sesuatu yang gak dia suka, dia gak akan sefull itu gitu. Jadi kamu bakal ngeliat dedikasinya ketika dia ngelakuin sesuatu hal yang dia suka gitu. Terus orangnya juga sebenarnya suka banget ke-trap sama pikirannya ya, banyak banget. Jadi di otaknya tuh kayak banyak banget pikiran gitu loh. Dan dia tuh sering banget kemakan sama pikiran-pikiran negatifnya sendiri kayak gitu. Padahal nggak seperti itu loh di situasinya gitu kan di luar sana. Tapi dia sering banget overthinking setiap malam. Itu yang bikin dia terjebak. Dan dia juga sebenarnya punya kualitas-kualitas yang lumayan bagus gitu loh. Kayak kualitas-kualitas yang nggak ngejudge orang kayak gitu kan. Dia punya tipikal kualitas-kualitas yang pemimpin juga kayak gitu kan. Terus dia juga nurture juga termasuknya ibaratnya raja dan ratu dalam satu badan gitu loh. Dia punya kualitas raja dan ratu di badan dia sendiri gitu. Jadi kalau mau deket sama dia atau deket sama dia pun itu auranya udah aura-aura kayak mengayomi atau aura-aura yang berasa kalian tuh dispesialkan sama dia kayak gitu. Terus orang ini ke kalian itu
Kenapa kangen gitu? Kenapa kangen? Karena kalian itu bisa jadi penyeimbangnya mereka sebenarnya kayak gitu. Bisa jadi penyeimbangnya mereka, terus bisa nih ngeluarin dia dari pikiran-pikiran jeleknya kayak gitu. Dia pikiran-pikiran buruknya, mungkin dia sering overthinking, terus kamu yang bakalan bisa kayak jangan pikir gitu dong, gini gitu kan. Di tengah-tengah kehidupannya yang hektik ini, kamu itu penerangnya dia gitu. Di tengah-tengah hidup dia yang mungkin dijudge orang, tapi ternyata ada kamu yang se-unconditional itu untuk nerima dia gitu. Padahal orang-orang lain tuh salah paham sama dia, tapi kamu tuh percaya sama dia gitu. Nah itu yang bikin dia tuh kangen sama kalian kayak gitu. Orang ini suka banget sama kalian tuh karena itu. Terus ada healing family issues, oke. Ada very soon, ada reconciliation, oke. Jadi dia berharap kalau misalnya nanti di depan sana atau suatu saat nanti kalian bisa ketemu lagi atau kalian bisa ngobrol lagi kayak gitu. Pengennya secepatnya sih, karena dia memutuskan untuk kayak maju ke kamu atau enggak kayak gitu. Sebenarnya dia kangen, cuma karena berhubung isunya atau masalahnya banyak ya, ini teman-teman tentang keluarga nih yang bikin bebannya berat banget kayak gitu kan. Jadi makanya nggak bisa ke kalian kayak gitu, belum bisa maju ke kalian, tapi dia udah ada niatan untuk maju ke kalian secepatnya kayak gitu. Dan kalian tuh ini mantan kayaknya ya, ataupun kalau bukan mantan mungkin orang yang pernah dealing sama kalian kayak gitu, karena ada from the past. Jadi kalian di masa lalu pernah bareng kayak gitu, masa lalu pernah mungkin dealing atau suka ya cuma hangout bareng mungkin kayak gitu. Dan dia kangen sama itu. Dia kangen karena di antara isu-isu tentang family ini, kamu ada sifat kamu bisa ngademin dia kayak gitu. Di keruwetan dia ini kamu bisa ngademin dia. Akhirnya dia pengen ngasih kalian pun hal-hal peace gitu, hal-hal damai ke kalian kayak gitu. Karena seperti apa yang kalian kasih ke mereka kayak gitu, kalian seberpengaruh itu buat mereka. Dia tuh kayak pengen flirty, pengen menggoda kalian gitu, pengen kayak bercandaan lagi, pengen bisa have fun lagi sama kalian kayak gitu secepatnya gitu, setelah prahara di hidupnya selesai kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian seandainya gak kontekan sama orang ini gitu, kasih dia waktu, jangan terlalu maksain kapan dia datang, dia kangen gak sama saya atau gimana, dia kangen, dia mau secepatnya juga, pengennya secepatnya, tapi keadaannya belum bisa gitu, karena dia masih harus ngurus yang lain-lain. Tapi dia udah memutuskan untuk bakal maju ke kalian kok gitu. Jadi kalian gak perlu khawatir sama orang ini memang butuh waktu aja gitu. Jadi kalau kalian mau nunggu ya ini worth banget gitu. Karena dia bilangnya sih mau cepet untuk ketemu kalian gitu. Sorry kalau misalnya ada noise, ada konstruksi. Ada freedom, ada polarity, oke. Jadi dia tuh tipikal-tipikal yang, karena dia itu susah sih ditebak orangnya gitu kan, susah ditebak pikirannya gitu sama kelakuannya tuh kadang-kadang beda, berseberangannya bukan karena emang dia itu bukan karena dia nggak bisa ngendaliin, tapi memang ada saat-saat tertentu yang orang lain tuh nggak paham gitu apa yang dia lakuin gitu. Nah kamu tuh orang yang harusnya bisa untuk paham gitu loh pola-pola dari pikiran dia ini gitu. Nah di sini kalau misal seandainya dia kangen sama kalian, itu dia ngarep banget kebebasan gitu loh. Dia ngarep banget kalian bisa bebasin dia dari ruwetnya hidup dia gitu. Maksudnya kayak ya angin segar sedikit lah buat hidupnya yang berat itu gitu. Jadi makanya dia kangen ke kalian gitu. Dia kangen banget ke kalian karena kalian tuh udara segarnya mereka kayak gitu. Dia bisa napas cuma gara-gara kalian kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada kalian gitu kan, di samping mereka itu ibaratnya kayak kehilangan tabung oksigen lagi pandemi gitu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi ya sepenting ini kamu buat dia kayak gitu. Kalau ditanya kangen, ini orang kangen banget, kangen bisa bercandaan gitu, kangen bisa bareng-bareng, kangen bisa ngasih memberi. Dia tuh pengennya ngasih kalian kenyamanan, ngasih kalian kedamaian kayak gitu. Dia pengennya kayak gitu. Oke, untuk zodiaknya sendiri ini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Capricornnya kuat kayak gitu kan. Kayaknya ini deh, ada Libra, Aquarius, Gemini juga. Terus untuk inisial ada W, ada V, bukan V ding, ada A, ada W, ada A, ada C, ada P,
ada K, ada C lagi, ada X, ada X, ada E, ada M, ada Q, ada Y, ada N, ada W. Oke, itu inisialnya W, A, C, P, Y, K, M, N, E, Q, X. Oke, itu tadi inisialnya. Kalau bisa nama depan, nama tengah, nama belakang. Kalau misalnya seandainya kalian misalnya nggak ada inisial di sini, mungkin tadi zodiak yang aku sebutin. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik lagi, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku, Kadika, di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you. Halo beautiful soul, bagi kalian yang pilih pile nomor 3. Oke, Tiger Eye. Ini kemungkinan orangnya itu berani sebenarnya, pemberani, terus tegas sama sesuatu kayak gitu. Terus kalau berani fight lah, berani, maksudnya berani ngambil resiko, ibaratnya kayak gitu. Tapi dia hatinya juga agak fragile ya. Biasanya di Tiger Eye identik sama Leo juga, kayak gitu kan, identik kayak gitu dengan kucing. Kucing besar kayak gitu. Dia walaupun kuat di luar, tapi hatinya kadang-kadang melewat gitu, rapuh. Cuma keluarnya aja kuat tuh, kuat banget gitu. Ada Ten of Swords. Sorry kalau misalnya ada noise ya, itu ada konstruksi di depan rumah. Ada Ace of Cups, ada Seven of Swords, ada The Death, ada King of Pentacles. Oke, untuk orangnya sendiri ini sebenarnya di hidupnya itu banyak banget, dia ngerasa kalau di hidupnya itu banyak banget yang nyakitin dia kayak gitu. Pokoknya dia udah habis banget, dia digubrak-gabruk pokoknya, kayak ya pokoknya hampir hopeless lah sama hidupnya kayak gitu. Tapi dia kalau misalnya cinta sama orang, cinta banget kayak gitu, dan dia kangen sama kamu karena dia cinta sama kamu kayak gitu. Dan dia memang kalau misalnya saya ngadapin sesuatu, dia kayak punya strategi gitu loh, sampai akhirnya kayak kalau misalnya ngadepin masalah atau ngadepin orang gitu kan secara personal, dia kayak yang, aduh orang ini nyakitin saya lagi nggak ya gitu. Dia kayak udah siap-siap gitu loh, udah kayak seuzon gitu, seringnya kayak gitu. Terus dia juga nggak mau kalah dari orang lain orangnya. Jadi kalau misalnya ada yang, dia banyak isunya nih kayaknya, jadi nggak mau kalah dari orang lain. Jadi kalau misalnya ada problem tuh gimana caranya dia bisa menang kayak gitu. Terus kan kadang-kadang kalau misalnya masalah itu nggak harus menang dan kalah, bukan, tapi kan gimana caranya selesai gitu kan dengan nyaman dan damai, bukan soal menang. Tapi kalau dia harus menang, gimana caranya dia menang kalau ngadepin masalah kayak gitu. Sebenarnya dia orangnya yang transformatif sih. Kalau hari ini dia begini, besoknya dia beda lagi gitu kan. Besoknya dia beda lagi, besoknya lagi beda lagi kayak gitu sifatnya ya. Karena memang dia orangnya ketika dia salah, dia tahu dia salah kayak gitu, langsung diubah saat itu juga kayak gitu. Terus orangnya juga ini tipikal yang suka stabilitas. Jadi kalau misalnya dia suka sama orang, dia pengennya kayak ngasih hal-hal yang stabil. Jadi kayak gimana caranya kamu tuh nggak kekurangan, kamu tuh nggak menderita bareng sama mereka kayak gitu, dan kamu tuh kecukupan intinya kayak gitu. Karena orangnya juga bijak mengatur uang, terus dia juga tahu caranya untuk membuat penghasilan itu berkali-kali lipat bertambah kayak gitu. Dia orangnya pekerja keras juga gitu. Untuk sisi material world ya, untuk sisi keuangan kayak gitu. Dia tipikal kayak gitu. Royal juga. Bisa jadi ini ada yang pemimpin perusahaan, bos yang kayak gitu ya, nih orang-orang kayak gini. Gitu. Terus dia juga orangnya kalem ya, orangnya kalem, santai gitu, maksudnya kayak gitu. Orangnya nggak terlalu banyak ngambil hati kayak gitu. Cuma kadang-kadang kalau ada sesuatu yang saat-saat tertentu memang gitu ya, yang mengganggu pikirannya, itu baru masuk ke hati dia tuh kayak. Jadi giliran terjadi sesuatu, ketika poinnya hatinya jalan, terus pikirannya juga bikin dia kalut kayak gitu kan, kayak gitu. Nah itu bisa bikin dia exhausted gitu, dia bikin dia capek, bikin dia kepikiran, overthinking dan lain-lain. Sebenarnya kalau untuk 1-2 kali orang nyakitin dia nggak bakalan terlalu gubris, tapi berhubung sering banget orang nyakitin dia, ngerasanya gitu kan, akhirnya dia kayak pasang benteng, kayak pasang strategi. Kalau ada orang masuk ke hidup dia harus ngapain kayak gitu. Jadi untuk karena saking emosional orangnya, maksudnya saking emosionalnya tuh
jalan juga kayak gitu kan. Terus cintanya tuh dalam. Jadi ketika ada orang lain nih masuk ke hidup dia cuma kayak yang ini mau apa kayak gitu. Jadi dia nggak bisa tuh cuma-cuma untuk ngasih ke orang kayak gitu, cuma-cuma untuk ngasih hatinya. Jadi bakal agak susah untuk ngebongkar dia tuh, karena dia punya isu kayak gitu, dia punya hal yang dia takutkan. Ada attractions, kalau untuk attraction dia kangen sama kamu karena memang ngerasa punya koneksi atau ngerasa punya ketertarikan kayak gitu. Dan dia juga punya cinta yang besar juga buat kalian sebenarnya gitu. Cuma dia pasang topeng nih, dia nggak mau nunjukinnya terlalu banget ke kalian. Karena apa? Dia takut kamu nyakitin dia kayak gitu, karena dia seserius itu sama kamu, cuma saking ketakutan banyak ini orang. Terus ada forgive and learning, karena dia belum bisa maafin masa lalunya dia kayak gitu, belum bisa maafin orang-orang dan belum bisa belajar dari hal-hal yang di masa lalu tentang orang-orang yang nyakitin dia. Akhirnya dia nganggap kalau kamu tuh sama aja kayak orang-orang itu gitu. Sebenarnya dia kangen ke kalian, dia punya cinta yang besar juga gitu ke kalian, banyak banget sih. Malah dia pengen ngajuin kalian stabilitas gitu sebenarnya. Itu hal yang mau dia kasih, cuma nggak bisa gitu loh. Ada delight, ada balance. Dia sekarang lagi belajar untuk nge-balance atau menyeimbangkan energi dia, menyeimbangkan segala sisi hidupnya, nyoba untuk belajar dari hal-hal yang kemarin sebenarnya kayak gitu. Dia kangen banget nih, kalau ditanya kangen, dia kangen karena ada Ace of Cups kayak gitu, kangen. Tapi berhubung orang-orang di sekitar dia banyak yang nyakitin dia, terus situasinya juga nggak bagus untuk dia kayak gitu, akhirnya maksa dia untuk transformasi. Aduh sorry kameranya. Masa dia untuk transformasi, akhirnya dia butuh waktu untuk ngebalance. Kalau kalian nggak kontekan sama orang ini, jangan aneh kalau misalnya orang ini belum kontak atau ghosting atau hilang. Sebenarnya bukan niat ghosting, tapi dia ketakutan karena belum stabil. Dia orangnya suka stabilitas. Kalau nggak stabil dia mendingan gak usah maju gitu. Kalau nggak stabil gitu, kalau ngerasa belum punya uang ya nggak mungkin maju. Kalau ngerasa belum bisa ngasih full untuk cinta, dia nggak bakal maju ke kalian kayak gitu. Dia nggak mau ngasih kalian setengah-setengah. Dia mau kalian itu kecukupan, bahkan harusnya berlebihan kayak gitu. Bukan kalau bisa ya gitu, jangan kekurangan, intinya kayak gitu. Dia bersyukur banget nih bisa ketemu sama kalian. Dia bersyukur kalau misalnya seandainya kalian bisa ngerasain apa yang dia rasain. Dia bersyukur banget kalau misalnya kalian itu ngangenin dia balik gitu, atau merindukan dia juga kayak gitu. Karena sebenarnya hal-hal orang-orang yang punya isu yang banyak ini cuma butuh keyakinan, cuma butuh rasa yakin gitu loh ke kalian kayak gitu. Orangnya kangen banget. Untuk ciri-ciri ini bisa, kalau untuk cowok, untuk cewek yang nonton, mungkin cowok kalian yang ini, yang kalian tuju ini orangnya tinggi sampai 182, terus kulitnya medium to fair, wajahnya oval, terus alisnya tebal, ya tebel rapi gitu loh, biasanya gitu. Hidungnya lumayan kayak perosotan mancung kayak gitu, hidungnya lumayan tinggi mancung. Terus kalau dari segi badan dia proporsional, tapi dia nggak terlalu buffy atau nggak terlalu banyak otot ya, karena mungkin untuk olahraga dia gerak, mungkin lari pagi, tapi nggak sering kayak gym kayak gitu, nggak juga gitu. Tapi memang badannya walaupun tanpa usaha pun dia udah bagus gitu kalau dilihat gitu, udah fit banget lah untuk cowok. Terus untuk rambutnya agak gondrong ya. Terus untuk kalau yang nonton ini laki-laki ini, jadi perempuan yang kalian tuju ini rambutnya panjang, agak bergelombang, terus dia mukanya tirus, dia suka banget pakai lip tint, terus matanya ya pokoknya suka make up juga kayak gitu. Tapi make upnya natural, bukan make up yang berat, tapi make up natural kayak jenisan Japanese look kayak gitu. Dia suka yang kayak gitu. Orangnya medium to fair juga ini, agak terang kuning langsat kulitnya. Tingginya paling tinggi itu 160-an lah, nggak nyampe 165 atau 170, nggak, tapi di bawah 165 ini orangnya kayak gitu. Untuk zodiak ini ada Libra, Aquarius, Gemini kuatnya, Pisces, Scorpio, Cancer, Scorpio-nya kuat, terus ada Taurus, Virgo, Capricorn kayak gitu. Oke, kita lihat inisial ada M, ada X, ada P,
ada U, ada W, ada Y, ada X, ada V, ada D, ada K. Oke, ini bisa nama depan, nama tengah, nama belakang. Kalau misalnya ini bukan dia, mungkin ini inisial kamu ya. Itu ada W, M, X, P, U, V, X, lagi, X, K, D, dan Y. Itu inisialnya. Kalau misalnya seandainya nggak ada di sini inisialnya, mungkin tadi di zodiak yang aku sebutin ya. Itu. Oke, aku kira cukup untuk PL3. Semoga menghibur, semoga ngasih kalian insight. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku di description box, itu ada Kak Dika. Sampai jumpa di reading agenda selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Have a nice day. Bye.